Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Selamat datang Mbak Mas sekalian, mahasiswa dari semester 5 ya biasanya ya, dan juga maaf 6, 6 dan juga mungkin ada yang 8 atau ada juga yang mungkin dari semester 4 gitu ya yang ingin tahu tentang sosialisasi kepakaran dosen teknik penyusunan skripsi S1 Fakultas Psikologi UAD. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai di tempat masing-masing. Berdoa selesai. Baik, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat, hari ini ada Ibu Dian Ekawati selaku Kaprodi S1 Fakultas Psikologi. Apakah sudah bergabung, Ibu? Sepertinya tadi sudah ada ya. Atau nanti kita akan menunggu Ibu Dika join. Ya, kemudian perkenalkan nama saya Rinda Kumalwati dan juga nanti akan bersama Bu Faza untuk menjadi MC di hari ini. Yang terhormat pula Bapak Ibu dosen pengampu teknik penyusunan skripsi di semester genap ini tahun ajaran 2024-2025 ada dari peminatan pendidikan Bapak Dr. Yuzarion MSI, kemudian ada Ibu Dr. Nurul Hidayah SPC MSI, kemudian dari ada Bapak Khairuddin Basori, Bapak Dr. Khairuddin Basori, MSI Psikolog. Kemudian ada juga dari pengampu TPS PIO, ada Ibu Dr. Aulia SPC MPC MM, kemudian ada Bapak Muhammad Nur Syuhada, SPC MPC Psikolog, kemudian ada Ibu Dr. Erita, kemudian SPC MPSI, kemudian ada Ibu Arini Widiawati, SPC MPSI PhD, kemudian dari peminatan klinis juga ada Ibu Erlina dari SPCMA, kemudian ada Ibu Dr. Siti Urbayatun MSI, kemudian ada Ibu Siti Mutyadini SPC Psikolog, kemudian ada Ibu Nur Fitrias Swastiningsih SPC MPC PhD, kemudian dari sosial ada Ibu Nina Sitomorang Dokter MSI. Begitu. Nah, hari ini agendanya yang pertama adalah sambutan dari Ibu Dika, Kaprodi S1 Fakultas Psikologi, kemudian nanti juga akan ada pemaparan secara umum gitu tentang riset payung dan juga kelas gitu ya teknik penyusunan skripsi. Begitu. Oke. Em, Selanjutnya mungkin di sini ada Bu Faza. Halo Bu Faza sudah bergabung. Halo Bu Rinda dan juga teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, baik. Ya, nanti setelah ini, setelah sambutan, maka akan ada pembacaan gitu ya untuk apa concern riset jadi variabel ataupun tema-tema yang memang dibuka oleh setiap dosen pengampu TPS di semester genap ini. Begitu. Kemudian nanti setelah sesi pembacaan setiap concern riset dosen, nah teman-teman bisa untuk langsung berdialog ketika mungkin nanti ada Bapak Ibu yang langsung hadir di sini, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan terhadap Bapak Ibu yang hadir. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin kita masuk saja kepada sambutan dan juga pemaparan tentang riset payung secara umum dan juga TPS ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Ekawati, SPC MPC Psikolog. Monggo Ibu Dika, apakah sudah Sehingga bergabung? kemudian kita data harapannya Suaranya bocor nggak Mbak Rinda? ya, oke, oke. Terdengar yang akan Itu wisuda gitu. harapan cita-cita Iya, yang iya. kita coba buat pada Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini background saya adalah Pak Warek yang sedang nama demikian dan menyemangati para eh, kaprodi dan dekan untuk kemudian menularkan lagi semangatnya untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini siapakah dia? Itu adalah teman-teman semua yang ada di grup di sesi ini, di acara ini adalah teman-teman yang sedang merencanakan untuk bisa menyelesaikan studi secepat mungkin. Nah,
Nah, sebenarnya fungsinya di acara ini teman-teman itu untuk membantu teman-teman untuk bisa merencanakan dengan lebih baik, lebih efektif untuk TPS dan kemudian untuk skripsinya. Mungkin yang saya garis bawahi di sini adalah ketika teman-teman sudah mengambil TPS, ini adalah mata kuliah yang serius, menurut saya yang paling serius selain skripsi tentu saja sepanjang kuliah. Karena ketika sudah berkomitmen di TPS, maka teman-teman sudah harus siap untuk kemudian sedang menjelang skripsi teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar, oh aku kuliah, datang terus udah. Artinya kalau sudah TPS, teman-teman itu sudah harus mau meluangkan waktu untuk membaca, menulis, lalu kemudian browsing jurnal, itu sudah bukan kayak yang himbauan lagi, tapi itu adalah keharusan. Teman-teman yang bisa selesai dengan tepat waktu atau bahkan bisa cepat, itu adalah teman-teman yang mengupayakan lebih keras begitu untuk bisa nyicil kok dari bahasa saya dari TPS-nya. Jadi kok misalnya teman-teman lihat oh ada kating-kating yang udah selesai nih, udah pada ujian nih, padahal sekarang baru 3,5 tahun seperti itu adalah mereka-mereka yang sudah bekerja keras dari TPS. Nah, karena artinya sebetulnya TPS 6 bulan, lalu kemudian ketika masuk skripsi tinggal ambil data. Sebetulnya harapannya seperti itu, begitu. Nah, harapannya teman-teman juga bisa apa namanya mengambil contoh itu untuk kemudian benar-benar serius, benar-benar apa namanya mempertimbangkan dan merencanakan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Nah, yang saya garis bawahi lagi adalah teman-teman yang ngambil TPS yang nantinya adalah TPS payung, itu adalah teman-teman yang pada semester berikutnya itu akan pasti ngambil skripsi. Sehingga dicek lagi mata kuliahnya, apakah mata kuliah teman-teman ini apa namanya sudah cukup nantinya ketika ditambah dengan yang akan KRS semester ini, semester depan itu sudah cukup untuk mengambil skripsi. Salah satu syaratnya mengambil skripsi adalah lulus semua mata kuliah wajib ya. Seperti itu. Nah, akan lebih baik kalau sudah dengan KKN sekalian. Tapi kalau misalnya satu dan lain hal akan diambil bersama itu masih memungkinkan. Cuman harapannya bisa ngambil yang ambil skripsi itu ada yang sudah lulus semua mata kuliah yang sebelumnya. Kalau teman-teman mau lulus cepat. Karena sekali lagi nilai TPS ini hanya akan berlaku 2 semester. Jadi kalau misalnya apa namanya nanti ini semester genap, lalu kemudian semester ganjil tahun depan itu sudah harus ganti lagi begitu. Jadi memang berlakunya hanya 2 semester. Dan kalau sekali lagi kalau untuk payung itu pastikan bahwa semester depannya atau semester ganjil teman-teman sudah ngambil skripsi. Harapannya nanti Desember tahun ini, Desember 2025 itu sudah teman-teman sudah pendaftaran begitu. Itu hitung-hitungannya atau timelinenya untuk apa namanya TPS payung seperti itu. Sehingga sekali lagi ini memang kalau sudah niat mengambil ini, maka ini adalah kerja keras begitu teman-teman. Sudah bukan saatnya lagi kayak yang oh ya udahlah yang penting masuk dulu ya enggak begitu. Ya enggak kayak gitu gitu. Karena ini memang serius teman-teman. Memang mata kuliah yang sangat serius seperti itu. Untuk itu sekali lagi mohon untuk dipertimbangkan terkait apa jenenge tema yang diambil atau menjadi bidangnya dari pakaran dari dosen-dosen ditakar lagi juga dengan teman-teman sendiri apakah teman-teman bisa menjalani dan sebagainya. Nah, gitu-gitu. Nah, kemudian apakah saya sesuai dengan tema itu? Kira-kira saya gimana ketika menjalani dengan dosen tersebut gitu. Nah, itu mohon untuk dipertimbangkan kembali. Jangan sampai hambatan-hambatan tersebut membuat teman-teman menjadi terhambat juga pada saat pengerjaan skripsi dan itu sayang sekali gitu. Begitu saja pembukaannya Kakak Arida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dika. Kemudian untuk selanjutnya berarti pemaparan umum tentang TPS dan juga riset payung. Apakah perlu dibantu share tim saya atau mungkin di Ibu, Bu? Tolong dibantu share screen aja. Oke, baik. Teman-teman admin mohon adalah bantu share. pelayanan mahasiswa. Ya. Background saya juga lagi ngomongin skripsi coba. Oh, oke, berikut masuk ke dalam bincang santai ngomongin TPS. Kalau tadi Iya, awalnya adalah serius, nah sekarang agak santai. Monggo ah, terima agak bisa. santai. Ini artinya bahwa teman-teman silahkan nanti bertanya ya untuk apa namanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Silahkan digeser.
Kenapa meskipun kita tidak Next, Mbak. bisa ada satu flyer, Nah, saya ada sebetulnya riset payung itu apa sih? Gitu. Mungkin ada masih yang belum ada gambaran. Jadi riset payung itu penelitian kolaboratif tentang suatu tema besar penelitian. Jadi biasanya dari dosen-dosen itu punya minat riset tertentu yang kemudian itu kemudian di breakdown menjadi lebih kecil, menjadi subtema atau judul-judul skripsi untuk teman-teman sekalian gitu. Nah, karena memang itu ada tema besarnya, maka kemudian tema-tema kecil itu digabungkan atau terjadi seperti tim gitu ya untuk apa namanya menjadi TPS payung itu yang nanti endingnya nanti untuk publikasi mungkin juga akan ada pengelompokan-pengelompokan berdasarkan dari tema tersebut. Nah, kenapa nanti saya ngomongkan publikasi karena harapannya untuk TA payung itu akan publikasi teman-teman. Jadi harapannya nanti tidak selesai ke udah skripsi udah tapi sampai ke publikasi gitu. Next Kakak Rinda. jangan sampai itu terjadi di Nah, program. baik. Nah, benefitnya apa gitu mengikuti riset payung gitu. Ini salah satu salah berapa ya? Salah 5 benefitnya gitu. Menurut saya sih lebih fokus ya. Jadi teman-teman itu akan lebih fokus dan terarah karena sudah dari awal sudah ada arahan gitu temanya apa. Kemudian dosen berpengalaman, bukan dosen yang lain itu terus gak berpengalaman sih gitu. Tapi untuk dosen TPS Payung ini karena memang minatnya itu adalah minat yang mereka sudah berulang-ulang gitu, berulang-ulang atau sudah mendalam penelitian mulai beliau, sehingga beliau benar-benar lebih mendalami dan dapat membimbing dengan lebih fokus pada tema-tema dengan minat dan keahliannya masing-masing seperti itu. Karena bagaimanapun beliau sudah beberapa kali meneliti dengan tema yang serupa gitu. Kemudian, nah ini peer group atau kemudian peer support gitu ya. Karena ada temennya, ada teman kelompoknya, sehingga dalam pengurusan TA ini teman-teman jadi tidak merasa sendiri, tapi ada teman-temannya apa namanya mengerjakan bersama-sama. Jadi kayak kerja kelompok. Padahal itu sebetulnya kerja sendiri. Jadi kayak terasa lebih ringan. Namun konsekuensinya adalah teman-teman memang harus menyamakan langkah. Jangan sampai kemudian menghambat rekan yang lain hanya karena teman-teman sedang nggak mood dan sebagainya. Karena kembali lagi teman-teman akan mempengaruhi teman dalam kelompok teman-teman itu sendiri. Kemudian waktu studi umumnya lebih cepat dari beberapa yang kami cermati teman-teman di Prodi dari beberapa tahun sebelumnya ini memang untuk TPS Payung ini membuat teman-teman yang mengerjakan skripsi menjadi waktu yang lebih singkat. Semakin apa ya semakin ke akhir-akhir ini makin banyak teman-teman yang bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu kurang dari 4 tahun karena join dalam TPS Payung termasuk teman-teman yang kemarin Bapak Ibu semua. 2021 yang lulus awal itu juga karena TPS Payung juga gitu. Sudah ingin untuk bisa selesai. Nah, untuk waktu studi ini selain karena ada Bisupro juga harapannya tuh juga Itu gara-gara apa ya, diikuti dengan konsekuensi ya tadi yang saya sampaikan di awal bahwa konsekuensinya teman-teman harus kemudian ya bekerja lebih keras seperti itu. ini Kemudian juga publikasi, nah ini ada salah satu output yang lain yang walaupun tidak perlu tidak hanya teman-teman akan mengeluarkan atau outputnya adalah tugas akhir skripsi, tapi memang nanti diharapkan akan ada publikasi. Nah, ini akan ada manfaatnya juga untuk teman-teman ketika nanti misalnya akan melanjutkan untuk beasiswa gitu atau melamar beasiswa, atau melanjutkan ke jenjang yang berikutnya ke S2 seperti itu juga catatan bahwa teman-teman sudah pernah melakukan publikasi penelitian itu akan menjadi nilai tambah seperti itu. tidak bahwa Next, Mbak. S1 Nah, ini kewajiban atau calon peserta ya. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman yang eligible adalah yang ini lulus mata kuliah wajib itu kalau untuk skripsi itu ya 125 SKS. Jadi pastikan bahwa nanti ketika dengan mata kuliah yang akan diambil semester ini, ketika lulus TPS nanti teman-teman benar-benar sudah lulus 125 SKS untuk mata kuliah wajib gitu. Jadi bukan gabungan dengan pilihan ya, tapi mata kuliahnya wajib, mata kuliah wajibnya. Kemudian memiliki komitmen kuat untuk mengikuti jadwal karena biasanya kan lebih apa ya, lebih padat gitu ya teman-teman
eh, jadwal mengerjakan diskusi dengan dosen itu lebih ketat seperti itu. Jadi komitmen itu sangat penting, termasuk komitmen menghormati teman. Terus kerjasama, mau bekerja sama harmonis dengan dosen dan rekan satu tim. Nah, catatan saya ini untuk teman-teman yang riset payung yang semester lalu, itu ada teman-teman yang kemudian dia riset payung, tapi kemudian juga ngambil magang. Mohon untuk dipertimbangkan lagi teman-teman yang mau ngambil magang jangka panjang gitu. Menurut saya agak kurang fair ketika kamu magang terus kemudian tugas riset payungmu itu yang mengerjakan teman-temanmu yang lain gitu. Nah, itu mohon itu juga menjadi pertimbangan bahwa betul kamu ingin lulus cepat, tapi kemudian jangan kemudian menjadi cukup egois gitu, lalu menyerahkan semua pada teman-teman tim yang lain dan dirimu tinggal mengerjakan bagian akhirnya. Menurut saya itu agak kurang fair. Jadi mohon untuk teman-teman yang merencanakan untuk magang itu diperhatikan juga bahwa kalau misalnya teman-teman ada riset payung, nah mohon agak bertoleransi gitu, karena ya sebaiknya teman-teman juga tetap berkontribusi seperti teman-teman yang lain seperti itu. Nah, saya agak menyayangkan nih buat teman-teman yang magang, apalagi di luar pulau, tapi kemudian dia juga ikut riset payung. Yang jungkir balik, yang nyari data, yang mengurus semua perizinan adalah teman-teman yang lain gitu. Tapi kemudian teman-teman yang sedang magang itu kontribusinya menjadi tidak setara dengan teman-teman yang mengerjakan yang lain. Jadi pastikan juga untuk teman-teman juga mempertimbangkan asas tersebut supaya nanti tetap asas adil dan fairnya itu dengan teman-teman yang lain dapat dipertahankan. Kemudian TA-nya itu harus diselesaikan dengan DPS dan dipublikasikan. Ini harus tuntas begitu. Jadi untuk teman-teman yang mengambil riset payung, pastikan ini bisa selesai. Karena nanti ketika teman-teman mau keluar dari set payung itu otomatis nanti akan teman-teman perlu untuk mengubah proposalnya dari awal lagi begitu. Jadi pertimbangkan sungguh-sungguh topik riset payung dan dosen yang dipilih begitu. Selanjutnya, Mbak Max. Nah, ini syarat untuk mendaftar skripsi. Ini mohon untuk diperhatikan dari sekarang. Jadi ada proposal TPS yang telah disetujui, kemudian ada belangko pengajuan skripsi yang harus diisi, transkrip nilai minimal lulus 125 SKS mata kuliah wajib tanpa nilai print out KRS, sertifikat PSI, nah minimal lulus 3 sertifikasi, kemudian daftar nilai praktikum untuk psikologi diagnostik minimal nilai C. Kemudian lebar persetujuan pembimbing skripsi. Lanjutkan. Nah, ini alurnya teman-teman. Ini alur riset payung. Jadi mahasiswa yang mengikuti riset payung lalu kemudian mendaftarkan diri pada salah satu dosen, ingat jika mendaftarkan menunggu konfirmasi dari dosen tersebut baru kemudian kalau misalnya tidak diterima atau ditolak baru bergeser ke dosen yang lain seperti itu. Jangan kemudian dalam satu waktu mendaftar ke beberapa dosen. Etikanya seperti itu. Kemudian mahasiswa juga melakukan bimbingan dengan calon dosen TPS. Beberapa dosen TPS ada yang menugaskan tugas-tugas tertentu. Nanti mohon bisa konfirmasi. Dan kemudian yang lain mengambil mata kuliah TPS yang akan dilanjutkan dengan pembimbingan dan lanjut skripsi. Alurnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini tadi ya. Ada diharapkan untuk yang mengambil mata kuliah TPS payung itu akan aktif, kemudian santun dan berkomitmen, kemudian disiplin dan yang paling utama adalah membaca. Jadi membaca buku, membaca jurnal itu adalah yang paling utama yang perlu untuk teman-teman perhatikan begitu karena ini tidak mungkin teman-teman mengerjakan TPS terus teman-teman bisa menulis sendiri tanpa membaca. Jadi mau nggak ada shortcutnya teman-teman memang harus rajin membaca dan pusing gitu. Selanjutnya Mbak sudah habis. Sepertinya sudah akhir ya. Itu memang seperti itu teman-teman. Ah, dari saya. Kalaupun misalnya mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan dulu atau mungkin bagaimana sesinya Mbak Rinda. Oke, baik. Terima kasih Bu Dika untuk pemaparan secara umum tentang kelas TPS dan juga penelitian payung. Mungkin monggo teman-teman apabila ada yang ingin bertanya terlebih dahulu.
untuk sesi ini sebelum nanti kalau kita sudah masuk ke dalam sosialisasi nanti bisa lebih fokus untuk bertanya terkait ketentuan kelas dan mungkin entah penelitian dan variabel terhadap dosen yang dituju. Oke, baik. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Di sini ada Randy Prakoso yang pertama, ada Osel, kemudian cukup mungkin dua dulu. Oke, tiga, Kaila. Oke, tiga dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kita buka sesi selanjutnya. Silakan, Mas Randy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya Randy Prakoso-Pajati. Saya mau tanya nih Bu, kan ini kan TPS tuh mata kuliah yang penting kayak Ibu Dika sampaikan tadi dan berhubungan juga sama skripsi. Nah, sedangkan yang di pendaftaran itu di minatnya tuh cuma ada 3 gitu. Nah, kalau misalnya saya berminat di bidang kayak psikometrika atau perkembangan, itu nanti bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Randy. Kita tampung dulu ya, Bu. Mungkin Mbak Osel sama Kaila sekalian nanti dijawab. Oke, silakan Mbak Osel. Assalamualaikum Bu, saya Osel Hita. Saya izin bertanya, kan tadi syarat untuk eh, TPS ini terus kan harus lanjut ke semester berikutnya tuh harus ngambil skripsi yang syaratnya 125 SKS mata kuliah wajib. Nah itu 125 tuh benar mata kuliah wajib tanpa dicampur mata kuliah pilihan atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Osel. Ya, kemudian Mbak Kaila, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya kalau misalnya bisa izin bertanya Bu, mungkin mau pertanyaan dari melanjutkan pertanyaan dari Mbak Osel itu tadi Bu, biasanya kan untuk mengambil TPS ini dia akan dilanjut ke skripsi ya Bu ya. Nah sedangkan waktu pas kemarin itu kan PKM dan itu direkomendasi ke skripsi. Nah apakah TPS-nya itu harus sama dengan topik skripsi yaitu PKM itu atau bagaimana gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kaila. Yang pertama tadi tentang kalau misalnya peminatannya psikometrika Bu di semester genap ini belum ada ditawarkan kelasnya itu seperti apa. Kemudian tadi yang kedua 125 SKS itu apakah matkul wajib saja atau boleh dengan pilihan. Kemudian yang ketiga apabila tadi PKM dan ingin rekognisi apakah temanya harus sesuai dengan kelas yang diambil TPS. Gitu. Mungkin itu dulu Bu. Ini ada yang resen tapi mungkin nanti sesi kedua. Monggo Ibu Dika. Hai, terima kasih ya Mas Randy. Terima kasih sekali pertanyaannya. Sebelumnya kami dari Prodi mohon maaf karena untuk sementara semester ini baru bio pendidikan sosial yang kemudian bisa di apply untuk kemudian untuk TPS karena memang keterbatasan dosen kami terutama karena memang kalau untuk TPS kan kita memang harus dosen psikologi, kita nggak bisa impor dari dosen luar psikologi seperti itu Mas. Nah, ini memang yang menjadi concern kami memang dengan jumlah mahasiswa yang cukup meningkat di tahun lalu itu berpengaruh juga akhirnya sampai ke bagian ini. Jadi mohon maaf, mungkin untuk semester ini TPS memang payung memang baru ini saja yang bisa kami sampaikan atau kami apa namanya tawarkan seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke dosen-dosen yang apa namanya di apply atau kemudian yang menawarkan barangkali mungkin memang misalnya kalau yang dosen klinis itu memang ada yang kaitannya dengan perkembangan atau mungkin dosen pendidikan yang juga bersinggungan dengan perkembangan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan terkait psikometri betul karena memang ahli psikometri kami juga terbatas terutama memang untuk TPS ini Bu Herlina dan kemudian memang karena kelas yang lain memang harus disupport oleh Bu Herlina sehingga untuk semester ini Bu Herlina istirahat dulu nanti semoga nanti di kesempatan berikutnya Bu Herlina bisa melanjutkan lagi menjadi dosen TPS begitu Mas Randy. Yang berikutnya pertanyaannya tadi Kaila dulu atau Osel dulu ya Bu Rinda ya? Osel dulu Bu. Osel dulu ya. KS Untuk Mbak 125. Osel ya 125 mata kuliah wajib Mbak Osel. Ya sebisa mungkin. Ya memang mata kuliah wajib tidak dengan pilihan ya. Memang mata kuliah wajib saja.
Begitu Mbak Osel. Terus kemudian tadi Mbak Kaila yang kaitannya dengan rekomendasi skripsi. Nah, iya Mbak Kaila. Sebetulnya kalau sudah rekomendasi skripsi itu kasarnya TPS-nya mau apa aja gitu sebenarnya memang tidak akan berkaitan dengan dengan skripsinya ya kayak gitu. Karena skripsinya sudah jelas sudah jadi dengan data PKM. Tapi karena kita memang harus membuat salah satu mata kuliah yang diwajibkan dalam kurikulum kita adalah TPS. Nah, ini mau apakah nanti mau ngambil yang payung atau yang tidak payung seperti itu. Nah, itu untuk TPS-nya silahkan itu untuk apa namanya mau disesuaikan dengan apa namanya mau disesuaikan dengan PKM-nya itu juga eh, memungkinkan juga gitu tapi sebetulnya memang tidak ada kalau saya sarankan sih sebetulnya tidak perlu ke mata kuliah payung mungkin bisa dikasih eh, mata kuliah TPS payung mungkin itu jatahnya bisa dikasih ke teman yang lain ya Mbak Kaila karena harapannya karena yang payung ini nanti akan dilanjutkan ke skripsi seperti itu. Itu sih kecuali nanti Mbak Kaila berubah pikiran nanti skripsinya tetap mau pakai yang dibikin TPS-nya itu kita ceritanya beda lagi. Tapi kalau sudah fix bahwa skripsinya akan menggunakan eh, bahan dari apa namanya PKM ya maka skripsinya sebetulnya tidak harus payung pun juga tidak apa-apa Mbak Kaila gitu karena memang kemungkinan kan TPS ini bisa dibilang membuat proposalnya gitu karena untuk apa skripsi akhirnya sudah akan mengikuti format dari atau hasil penelitian dari PKM mungkin bayangannya gambarnya seperti itu Mbak Kaila. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dika. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan selanjutnya. Di sini sudah ada Mbak Elveta yang raise hand. Oke, Ayu Lestari. Terus ada lagi kita tunggu ya. Silakan dari Mbak Elveta dulu. Monggo Mbak. Oke, sebelumnya Ibu, ini saya berdua sama Elveta. Perkenalkan saya Aziza dan ada Elveta juga. Di Ya. sini saya mau bertanya Ibu, tadi kan dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh ganti dosen sebelum dosennya menjawab terlebih dahulu ya Bu. Sementara kan udah ada timelinenya sendiri. Nah, apakah ada kemungkinan kita itu kayak terdapat nggak dapat dosen karena belum dijawab oleh dosennya dan kita nggak bisa asal ganti dosen gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aziza. Wah, Mas tidak dapat dosen nih Bu. Oke, oke. Nanti akan coba dijawab ya. Kemudian selanjutnya dulu Mbak Ayu Lestari. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan sebelumnya nama saya Lestari. Saya izin bertanya kan tadi minimal untuk skripsi kan 125 SKS ya Bu. Nah, itu yang wajibnya terus. Itu kan udah termasuk sama KKN. Nah, kalau di GKKN tuh disarankan untuk ambil KRS. KKN-nya tuh di semester 7 gitu, Bu. Itu kan berarti jadinya kalau diambil di semester 7 nanti kan jadi kurang 4 SKS ya, Bu. Nah, itu gimana? Apakah harus KRS KKN-nya diambil semester ini atau gimana? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Ya, untuk tahap ini mungkin ini sudah ya, tidak ada yang resen lagi. Apakah sekaligus ini sesi terakhir dalam tanya jawab? Semoga ya, coba ya. Oke, terima kasih Mbak Yulustari. Nah, tadi pertanyaannya ada dua Bu Dika. Yang pertama, gimana Bu kalau misalnya nanti ada kemungkinan nggak dapet dosen, kalau harus nunggu respon dosennya dulu, baru kalau nggak bisa baru ganti. Sedangkan kan mungkin nge-war ya. War. Tuh, terus habis itu pertanyaan yang kedua, di IG sosialisasi KKN itu ada saran bahwa diharapkan KRS-nya itu bisa terganjil. Kemudian seperti apa? Ya, Monggo Ibu. ya terima kasih. eh, Baik, terkait tadi, eh, apakah ada kemungkinan kalau pertanyaannya kemungkinan kita nggak ada dosen karena apa namanya belum direspon sama dosennya. Mungkin kalau nggak dapet dosen, mungkin lebih tepatnya dosen yang dimaui ya Kakak Rinda gitu. Karena kalau dapet dosen, insya Allah dapet dosennya. Persoalannya adalah yang dimaui atau bukan.
ini kita belajar tentang etika ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman chat semua dosen, terus kemudian yang satu sudah oke, ternyata yang lain udah, terus kemudian oh ya saya milih yang ini Bu, gitu. Kira-kira gimana gitu. Misalnya, kalau dari sudut pandang saya, kan kita yang mau minta bergabung dalam penelitian beliau, sehingga alangkah baiknya teman-teman juga menerapkan adab yang lebih baik gitu. Jadi menunggu untuk kemudian masuk atau tidak, kemudian baru kemudian kalau saya tidak bergabung atau tidak masuk, kemudian ke apa kuliah yang lain seperti itu. Eh, Insya Allah ya tadi kalau misalnya itu adalah tidak mendapatkan payung, mungkin dosen yang direncanakan mungkin iya, tapi kalau mendapatkan dosen, Insya Allah kita punya 12 atau 13 paralel ya Kakak Rinda ya kayaknya. Tadi itu saya Kalau nggak lihat. salah dosennya tuh ada sekitar lebih dari 10 kelas paralel teman-teman. Jadi harapannya sih bisa mengakomodasi teman-teman sekalian gitu. kita bisa Terus disepakati kalau tidak boleh membahas ya 12 ya. Ada 12 ya soal mungkin pendidikannya, kalau 3, bionya ada program-program 4, yang akan kita Klinis klinisnya harapannya 4, ada nilai-nilai sosial 1. sosialnya satu. Ya. Gitu. ketika Jadi Pak ini gitu sih maka setelah Bapak itu bisa menunjukkan nilai-nilai teman-teman. Lalu kemudian untuk tadi KKN ya. Nah, untuk KKN tadi betul dari KKN tuh memang itu yang salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin dari KKN ini yang bisa kita berikan toleransi bahwa oh bisa KKN dan skripsi dikerjakan bersamaan gitu. Tapi untuk mata kuliah yang lain nanti yaitu diharapkan bisa 125. Kalau teman-teman nanya tuh anak-anak 2021 bisa ditanyai cuttingnya itu apakah memang harus 125 seperti itu. Maka jawabannya hampir sebagian besar yang mengambil skripsi itu adalah memang 125, SKS-nya 20, kecuali yaitu KKN aja yang kadang ada yang harus baru bisa dimasukkan atau yang mungkin sedang mendaftar tapi belum menjalani gitu. Itu sih Mbak tadi yang terakhir sampai Ayu, Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Lestari. Mungkin seperti itu kalau jawaban dari saya. Oke, terima kasih Bu Dita. Semoga menjawab. Baik, teman-teman, apakah masih ada lagi? Monggo untuk Raisen, kalau belum ada, nanti kita akan lanjutkan ke acara inti. Wow, ini adalah sosialisasi yang ditunggu-tunggu untuk setiap concern research-nya. Tidak ada? Oke. Oh, ada. Kaila sepertinya ini ada pertanyaan lanjutan mungkin ya, Bu ya. Oke, Kaila. Kemudian ada lagi, biar sekalian. Oke, baik. Ini yang terakhir. Silakan, Mbak Kaila. Permisi Ibu izin tanya, kalau untuk yang ambil mandiri itu apakah bisa untuk izin publikasi juga ya Bu? Terima kasih. Oh, ini tadi agak nggak kedengeran apa Ya, maaf. publikasi. Kenapa Oh ya, publikasi gitu? Bisa izin publikasi apa sih gitu? kalau untuk yang izin Ibu, kalau untuk yang payung tadi kan salah satu benefitnya itu adalah untuknya publikasi ya Bu. Nah kalau untuk yang TPS mandiri apakah juga mendapatkan output yang serupa atau tidak? Terima kasih. Oh, oke. Baik, Oke. terima kasih. Kalau TPS Mandiri apakah bisa publikasi juga gitu. Nah, itu memang biasanya memang bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen pembimbing TPS ya, Kak Ila. Jadi saya tuh beberapa tahun tidak ada TPS payung karena memberikan kesempatan atau mungkin gantian dengan teman-teman dosen yang lain tuh memegang TPS payung. Tapi saya juga tetap sempat bisa publikasi dengan mahasiswa TPS Mandiri saya gitu. Jadi itu pun juga terjadi pada dosen-dosen yang lain. Jadi tidak selalu bahwa publikasi itu hanya pada mahasiswa payung saja gitu. Jadi dosen-dosen yang lain tentunya juga membuka sebenarnya untuk TPS yang mandiri dan kemudian juga bisa publikasi bersama-sama dengan dosen begitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau udah nggak TPS payung itu saya nggak bisa TPS lagi. Enggak, teman. TPS-nya memang masih ada. Ini yang kita sosialisasikan yang payung. Kalau misalnya teman-teman merasa, oh ini kayaknya minat saya nggak di sini, saya mau mandiri aja, itu juga boleh. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya tadi misalnya, oh saya psikometri pengennya Bu gitu. Tapi saya bingung ini TPS-nya saya harus ikut TPS kelasnya siapa, misalnya kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pertimbangkan gitu, apa namanya, mengikuti dosen yang
menurut teman-teman dan teman-teman juga bisa berkonsultasi kepada DPA-nya untuk dosen yang sekiranya bisa membimbing TPS dengan tema-tema psikometri atau tema-tema yang non psikometri, namun kemudian ada apa namanya penekanan yang cukup kuat pada penguatan pembuatan alat ukurnya seperti itu. Itu juga bisa memungkinkan. Begitu ya teman-teman. Ini Mbak Kayla jawab. Baik, bimbingan bersama Bu Aulia sepertinya menarik. Bu Aulia wait. sudah dicolek mahasiswanya. Kemarin sudah ada yang chat sama saya, Ibu Bu Aulia ngajar enggak gitu. Waduh, sudah mulai banyak yang bertanya-tanya ya, Bu ya. Hmm. Ya, Wah, luar gitu. Jadi biasa. insya Allah Bu Alia semester ini ada, iya ya, Bu Alia ada Hmm. dosen Bu Nur Fitria, barangkali yang mungkin belum familiar, beliau barusan pulang Hmm. dari studi lanjut di New Zealand, itu ada Bu Nur Hmm. Fitria di klinis, lalu kemudian ada apa lagi? Ada Pak Hada, kalau yang di Pio ada Pak Hada, Bu Erita, Bu Aulia, dan Bu Arini. Lalu Warin. kemudian yang di klinis ada Bu Purba, Bu Dini, Nur Fitria, sama Bu Erlina ya. Ya, Nah, betul. Bu Erlina. Nah, ini Terus, mungkin kalau yang eh, anak kecil-kecil Bu Dini, karena biasanya kaitannya dengan postpartum depression, stunting. Kemudian kalau yang Bu Erlina juga bisa juga dengan perkembangan, tapi mungkin yang subjek yang lebih dewasa. betul. Di sosial ada Bu Terus Nina, terus di kalau ada pendidikan. Bu Nina, di pendidikan ada Pak Irut, Pak Yuzarion, dan Bu Nurul. Betul. Wow, semakin penasaran teman-teman. Jadi, Oh iya, Bu, mari. kalau Heeh. kelasnya apakah juga ada ketentuan? Tadi kan udah keluar kan, terus kayak, wah berapa? Aku akan punya kesempatan satu per berapa? Mengalahkan berapa kandidat. Ya, seperti itu mungkin. Ini juga malah saya yang Rata-rata mikir, wah penting nih gitu. rata-rata tuh 15 mahasiswa untuk satu dosen, tapi nanti silahkan berdiskusi dengan dosennya, karena mungkin beberapa dosen ada yang 10 aja, atau mungkin minimal 15 sih untuk satu dosen. Nah, mungkin ada dosen yang saya berkenan nambah kayak gitu, tapi rata-rata 15 untuk satu dosen. Oke, Gitu, baik. Terima Kak Karinda. Silahkan kasih. mungkin nanti bisa sambil dikenalkan. Kalau misalnya ada yang Ya. pertanyaan terlebih lanjut, nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dika atas pemaparannya tentang TPS Payung dan juga tentang penelitian Payung dan juga kelas TPS. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman. Am, saya akan ditemani oleh Bu Faza. Halo, Bu Faza, apakah sudah siap? Sudah ready dong, Kakak Rinda. Wih, sudah ready ya, Bu Faza ya. Pakai Kak ya, oke Kak Faza. Nah, sesi selanjutnya adalah sosialisasi kepakaran dosen teknik penyusunan skripsi S1 Fakultas Psikologi UAD. Silahkan untuk teman-teman bisa menyimak gitu ya. Ada tema apa saja yang ditawarkan di kelas Bapak Ibu dosen berikut. Oke. Nah, yang pertama nanti akan ditemani oleh Bu Faza, begitu ya, untuk bidang kepakaran psikologi pendidikan gitu. Nah, di Zoom ini juga sudah hadir Bapak Ibu pengampu langsung agar nanti mungkin teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan dan berdialog dengan Bapak Ibu pengampu kelas TPS berikut. Baik, silakan kepada Bu Faza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Rinda. Kita nggak jadi kakak ya, kita panggilnya Ibu aja. Kita panggilnya Ibu Rinda. Jadi kita awali yang pertama adalah bidang kepakaran di psikologi pendidikan. Jadi untuk teman-teman yang memang punya minat gitu ya di bidang pendidikan, boleh banget menyimak di bagian ini. Insya Allah untuk pendidikan ada 3 dosen yang akan mengampu TPS ini gitu. Oke, mungkin boleh next Kakak admin. Nah, ini dia yang pertama. Tadi setelah saya cek, ternyata Pak Yuzarion belum bergabung di sini. Jadi saya izin untuk membacakan gitu ya. Di sini, Dikirimin dulu oh, aja. Coba. apakah ada?
Oke, oke lanjut ya. Ada research interest-nya. Di sini ada banyak nih teman-teman. Mungkin boleh sambil disimak. Siapa tahu ada satu atau dua tema kalian yang memang cocok nih gitu dengan research interest-nya Pak Yuzarion. Ini kepakarannya adalah psikologi pendidikan, belajar, dan Islam. Research interest yang pertama yaitu ada prestasi belajar, kemudian self-efficacy atau efikasi diri ya, teman-teman mungkin sudah familiar juga. Selanjutnya adalah kesadaran diri. Kemudian ada psikologi ketakwaan atau psikologi takwa gitu. Selanjutnya ada regulasi diri dalam ketakwaan. Di mana untuk yang ini dibuka untuk riset kualitatif, begitu pula untuk yang self-regulated learning. Kemudian Pak Yuzarion juga buka untuk tema riset yang payung gitu ya. Jadi ada prestasi belajar dan juga self-regulated learning. Mungkin boleh next. Nah, teman-teman ini boleh banget untuk melihat Google Scholar-nya Pak Yuzarion di bidang psikologi pendidikan, belajar, dan juga Islam. Oke, mungkin boleh nih di screenshot dulu, di foto-fotoin dulu gitu. Ya, kita akan lanjut lagi di dosen yang selanjutnya. Sepertinya tadi ada Bu Nurul. Bu Nurul, Assalamualaikum. Ya, Bu Nurul join tapi belum merespon. Jadi saya izin untuk membacakan terlebih dahulu nih terkait dengan research interest-nya Bu Nurul. Bu Nurul masih sama ya psikologi, pendidikan, dan juga sekolah dengan research and interest. Yang pertama ada school well-being, yang kedua adalah flow akademik, dan yang ketiga adalah parenting gitu. Nah, kebetulan Bu Nurul sendiri tidak membuka riset payung. Jadi nanti mungkin kalau ada yang memang punya topik-topik yang diminati di tiga ini ya, school well-being, flow academic, parenting, boleh untuk nanti ke Bu Nurul seperti itu. Oke, mungkin lanjut next. Nah, ini adalah ada QR-nya Bu Nurul. Ini mungkin boleh di screenshot dulu atau bisa langsung di scan kalau memang sudah memantapkan diri gitu ya. Wah, ini aku banget nih temanya gitu. Jadi boleh banget untuk silakan di screenshot dulu atau disimpan dulu gitu. Oke, mungkin Bu Nurul apakah ada tambahan? Oke, sepertinya Bu Nurul belum bisa mengaktifkan mikrofon gitu ya. Jadi ini nanti boleh banget kalau memang topiknya sudah sesuai, silakan untuk menghubungi Bu Nurul. Selanjutnya, nah selanjutnya dengan topik yang masih sama ya psikologi pendidikan. Di sini ada Bapak Dr. Khairuddin Basori, MSI Psikolog. Pak Irut, Assalamualaikum. Apakah bisa merespon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Irut. Alhamdulillah datang juga. Jadi nanti untuk sesinya Pak Irut, jika memang ada yang memang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya jawab di sini gitu ya. Nah, Pak Irut ini izin saya membacakan. Untuk research interest-nya ada terapan psikologi belajar, kemudian upaya mengembangkan sekolah dalam perspektif psikologi dengan tema riset payung. Jadi Pak Irut nih buka riset payung gitu ya dengan tema Innovation Capacity of School. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nih kepada Pak Irut. Sepertinya belum ada gitu ya. Ya kita next dulu. Nah ini untuk QR-nya Pak Irut gitu ya. Jadi boleh di save dulu untuk topik-topik yang memang kalian minati gitu tadi terkait dengan yang ada di research interest-nya Pak Dr. Khairuddin Basori. Oke, mungkin next. Oke, udah masuk ke Pio. Mungkin sebelumnya dari psikologi pendidikan di sini yang hadir kan baru ada Pak Irut. Monggo Pak Irut, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak? Mungkin pesan-pesan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar. Biasanya kadang-kadang ada diberikan penugasan, wih, gitu. Pretest gitu ya. Nanti kalau lolos baru boleh daftar di TPS kelas Bapak misalnya gitu. Monggo Pak, apabila ada yang ingin disampaikan lebih lanjut tentang kelas TPS Pak Irut. Silakan Pak.
Hai, terima kasih. Silakan kalau mau bergabung di kelas saya. Memang biasanya kalau yang ikut saya cepat lulus dan dapat A. Cuma syaratnya harus serius. Nah, makanya Wah, kalau yang tidak serius nggak usah ikut saya. Gitu kan gampang toh. Jadi saya akan bantu, saya akan bimbing sampai tuntas. Cuma memang syaratnya harus serius. Kita berproses bareng, belajar bareng gitu ya. Supaya hasilnya maksimal. Karena saya tidak ingin kita sudah susah payah, kamu tidak serius gitu kan. Jadi lebih baik sejak awal kita yang ikut saya yang serius-serius saja lah, yang nggak serius nggak usah ikut saya. Nanti mungkin bisa ngambil yang lain. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Irut sudah bergabung. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi tadi temanya sudah dipaparkan, kemudian juga ini ada Google Scholar-nya juga kami tampilkan untuk teman-teman bisa scan eh, dan juga membaca lebih jauh dan juga lebih dalam tentang variabel yang diminati. Syaratnya tadi serius gitu ya. Nah, untuk yang bergabung di kelas Pak Irut, harapannya tadi serius, nanti Bapak juga akan bimbing dan juga insya Allah nilainya juga akan maksimal. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke Mohon maaf, Mbak. eh Ini baru sampai rumah tadi oh kerjaan. iya, alhamdulillah Iya, pas iya. Oh, sekali. maaf. Nah, Mbak Admin tolong dikembalikan ke slide-nya Bu Bu Nurul. Nurul. Nah, oke Iya. baik. Ibu tadi habis nguji ya Bu ya, baru selesai. Oh, habis uji terus pulang aja nih. Terus Oh iya, sidang ya. baik, nggak apa-apa Bu, Iya. monggo Ibu. Ini tadi sudah kami bacakan untuk Ibu research interestnya ke school well-being, flow akademik dan juga parenting. Monggo Ibu apabila ada yang ingin ditambahkan atau pesan-pesan khusus kepada mahasiswa yang ingin mendaftar di kelas TPS Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, untuk research interest-nya seperti yang tertayang itu ya, tentang school well-being, bagaimana siswa itu bersekolah dengan bahagia, intinya gitu, school well-being itu. Kemudian, kalau flow akademik itu, ya bagaimana kalau siswa itu dalam belajar itu bisa enjoy, ya konsentrasi, tapi tetap enjoy, punya motivasi intrinsik. Nah, itu gambaran umumnya. Kemudian kalau tentang parenting, ini ya memang masih luas ya, tapi eh, kalau secara lebih spesifiknya itu saya punya minat tentang bagaimana orang tua itu menerapkan mindful parenting. Jadi mengasuh anak dengan eh, rasa kasih sayang dan penuh kesadaran gitu, mindful dan rasa kasih sayang. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian, nah memang saya tidak secara khusus menawarkan riset. Halo Ibu, maaf suaranya terputus Bu. Punya kesamaan minat, kemudian mau membentuk kelompok-kelompok penelitian ya, itu ya boleh saja. Tapi kalau dari saya ya memang tidak saya patok, oh biasanya kan kalau riset payung itu berarti saya sudah punya tawaran secara spesifik, ini variabel-variabel penelitiannya apa, kemudian subjeknya, lingkupnya, jenjang mana saja, misalnya jenjang SDK, SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi. Nah, itu sudah saya plotting ya kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau yang ini, saya harap bukan bukan top down ya, bukan dari saya, tapi harapannya ya bottom up dari teman-teman sendiri. Kalau memang sama, nanti bisa membentuk grup-grup begitu. Mungkin itu Bu Rinda dan Bu Faza dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya teman-teman ya. Tadi ada tiga dosen di bidang pendidikan dari ada Pak Irut, kemudian ada Bu Nurul dan juga ada Pak Yus gitu ya. Untuk temanya tadi sudah dipaparkan juga begitu. Baik, selanjutnya kita bergeser ke sosialisasi kepakaran dosen teknik penyusunan skripsi bidang kepakaran psikologi industri dan organisasi. Nah, berikut ada 4 dosen. Baik, yang pertama itu adalah Ibu Aulia ya. Monggo silakan untuk di slide-nya digeser dulu teman-teman.
Ya, baik. Tadi juga sepertinya Bu Aulia sudah bergabung. Saya izin untuk membacakan terlebih dahulu. Ya, teman-teman, berikut adalah Ibu Dr. Aulia, SPCM, PCMM Psikolog. Jadi peminatannya adalah psikologi industri dan juga organisasi. Untuk research interestnya adalah keterikatan kerja, ya work engagement, kemudian kebahagiaan di tempat kerja, kemudian ada subjective well-being, gitu ya, kesejahteraan gitu. Kemudian ada cinta pekerjaan, ada servant leadership. Nah, ini salah satu bentuk kepemimpinan juga. Kemudian ada kepuasan kerja dan juga resiliensi. Nah, Bu Aulia juga membuka riset payung dengan tema yang pertama ada intensi turnover gitu. Turnover tuh em, apa keluar dari pekerjaan gitu ya, resign. Nah, itu. Kemudian keterikatan kerja, kemudian kebahagiaan di tempat kerja, kemudian subjective well-being, cinta pekerjaan juga, kemudian servant leadership, kepuasan kerja dan resiliensi. Begitu. Nah, ini adalah research interest dan juga tema riset payungnya dari Ibu Aulia. Nah, kemudian untuk lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR code berikut gitu ya. Ini nanti langsung ke Google Scholar Ibu Aulia, sehingga kalau teman-teman ingin mendalami apa itu tadi subjective well-being ya gitu. Oke, coba dicari risetnya yang sudah publish. Di sana ada banyak. Nanti teman-teman bisa membacanya. Oh, sesuai enggak ya dengan minat yang mungkin teman-teman minati. Kurang lebih seperti itu. Baik, tadi sepertinya sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Ibu Aulia. Waalaikumsalam, Bu Rinda. Oke, wah. Nah, Ibu, ini tadi sudah ada yang chat di Zoom. Wah, sepertinya bimbingan dengan Bu Aulia menarik. Seru nih, apa ya tadi ya? Oh, oh iya, bisa bimbingan bersama Bu Aulia sepertinya menarik, Bu. Nah, itu tadi udah ada yang tertarik untuk mendaftar. Monggo Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan lebih lanjut. Entah mungkin barangkali ada syarat. Waduh, kalau mau mendaftar ke kelas Ibu itu apa dan bagaimana? Silakan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rinda untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. eh Mungkin di antara banyak dosen gitu ya, kalau saya yang menjadi faktor utama untuk syarat mahasiswa terlibat di dalam payungnya saya itu adalah resilient dulu gitu. Bu Rinda ini adalah salah satu mahasiswa dulu bimbingan skripsi saya. Jadi kalau seandainya Bu Rinda sampai lulus tanpa beralih ke dosen pembimbing yang lain, berarti Bu Rinda itu termasuk yang resilient. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa mengukur diri, saya itu resilient, terus kemudian kemampuan untuk mengelola stresnya bagus, terus kemudian juga hardiness gitu ya dan memiliki motivasi yang besar untuk belajar secara terus-menerus, ya silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan riset payungnya saya. Tapi kalau seandainya ngerasa, wah saya tertarik Bu sama riset payungnya Ibu, tapi saya itu tipikal orang yang lemah lembut, terus kemudian kalau seandainya Ibu agak tinggi sedikit nadanya, saya jadi panic attack gitu, sebaiknya tidak usah gitu ya. Mengapa demikian? Saya nggak mau nanti anak orang sakit kalau seandainya saya bimbing gitu ya. Jadi bukannya well-being malah apa namanya mengalami depresi gitu, nggih. Nah, jadi kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita, nggih. Mas dan Mbak semuanya, pilihlah dosen pembimbing yang sekiranya itu topiknya sama, tapi juga teman-teman bisa mengimbangi atau bisa yakin kalau dibimbing oleh beliau, teman-teman itu lulus tuh tetap dalam kondisi sehat mental itu yang terutama gitu, nggih. Jangan sampai lulus aja terus kemudian ada traumatik yang akan membekas gitu ya di kehidupan rekan-rekan semuanya yang itu saya nggak mau bertanggung jawab nantinya kalau memang teman-teman memilih saya. Beberapa memang sudah ada yang japri dan sudah terlibat di dalam, sudah saya buatkan WhatsApp grupnya juga. Jadi kalau seandainya tadi ada yang bilang, siapa atas nama Febrian ya, ini karena senyumnya itu kan kebalik ya, senyumnya kebalik ya. Jadi jangan-jangan sebetulnya itu majas ironi gitu ya.
Jadi saya khawatirnya seperti itu. Jadi kalau seandainya memang merasa, oh kayaknya sama Bu Aulia seru, ya silahkan mendaftar kalau begitu gitu ya. Nah kalau memang suka tantangan ya silahkan nanti yang tertarik dengan riset payungnya saya bergabung bersama dengan saya. Tapi kalau seandainya ada beberapa tema riset payung saya itu juga sama dengan Bu Erita ataupun Bu Arin kalau nggak salah gitu ya. Jadi nanti bisa ke Bu Arin ataupun Bu Erita atau mungkin Pak Hadang ya buat teman-teman yang mau mandiri seperti itu. Mungkin itu nggih Bu Rinda kalau syarat utama di tempatnya saya. Saya tidak mematok teman-teman harus memiliki IPK sekian atau harus memiliki kapasitas kognitif yang tinggi gitu ya. Yang penting itu mudah untuk diarahkan, lalu kemudian bisa belajar untuk menghadapi tantangan itu bersama gitu, nggih. Karena riset payung ini juga harus punya tim, paling tidak teman itu partner satu orang, jadi berdua minimal seperti itu. Ya paling maksimal itu bertiga atau maksimal gitu ya. Kalau memang kepetok-petok ya empat lah. Tiga, tiga yang paling ideal menurut saya kalau untuk riset payung. Seperti itu, nggih, Bu Rinda. Terima kasih. Mungkin Baik. demikian dari saya. Baik, terima kasih Bu Aulia. Tadi ya teman-teman ya persyaratannya sudah ada resilient, hardiness, mudah diarahkan gitu. Bekerja keras, serius gitu juga ya. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo teman-teman untuk raise hand sebelum kita beralih ke dosen selanjutnya. Waduh, ada yang komen Bu, Masya Allah saya langsung tertarik sih join Pak Ibu Aulia Gas OTW. Waduh, udah ada yang mulai mengecat Ibu mungkin ya. Ya, silakan apabila dia berminat untuk mendaftar, monggo dan merasa mungkin dirinya tadi, wah saya cukup tepat nih gitu masuk ke dalam kualifikasi tersebut, silakan untuk langsung chat. Teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ibu menahan ketawa apa ngantuk ya? Waduh, yuk Mama Aulia siap-siap gih. Waduh, siap nanti kelasnya langsung full. Oke, sepertinya belum ada yang raise hand atau bertanya, tapi mungkin akan ramai di chat di Bu Aulia. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Aulia. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Baik, nah mohon maaf untuk selanjutnya kita ke Bu Arini terlebih dahulu, Mbak Admin, karena Bu Arin ada kegiatan yang lain. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya ini ada dosen selanjutnya untuk Psikologi Industri Organisasi, Bu Arini Widiawati, SPSI Psikolog, PhD ya. Baru selesai untuk sekolahnya. Kemudian berikut adalah research interest-nya adalah career choice, kemudian career development, work adjustment, dan juga across the lifespan. Begitu untuk research interest Bu Arin. Nah, terkait membuka payung atau tidak dan lain-lainnya, nah ini mungkin nanti akan langsung disampaikan oleh Bu Arin. Monggo silakan teman-teman yang berminat untuk kelas TPS peminatan PIO bersama Bu Arin, silakan untuk nanti juga silakan raise hand kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo Ibu, silakan. Um, Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada masalah dengan speaker ya, karena saya kalau Zoom itu kalau nggak pakai headset jadi ada masalah. Terdengar nggak suaranya, Mbak Rinda? Aman Bu, ini masih terdengar. Oke, baik. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin waktu saya karena nggak banyak, saya masih ada agenda yang lain. Saya mungkin segera apa namanya fokus aja ya kepada apa sih yang sedang menjadi topik di riset-riset penelitian saya gitu. Jadi eh, saat ini dan mungkin sampai beberapa tahun ke depan mungkin riset interest saya seputar career development ya gitu. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya fokusnya pada yang adults, emerging adults gitu, pada anak-anak muda gitu yang sekarang barangkali mungkin yang belum bekerja. Nah, kalau sekarang riset interestnya akan eh, fokus ke yang sudah bekerja gitu. Nah, mungkin kurang familiar juga topiknya dengan teman-teman karena isu ini jarang sekali masuk di pelajaran mata kuliah psikologi industri organisasinya gitu ya. Tapi um, so far sih ada beberapa yang ada kaitannya ke sana gitu. Jadi nanti fokusnya lebih ke masalah kalau mungkin secara gampangnya ya gitu itu tentang uh, seperti tadi saya sudah mengidentifikasi beberapa tentang protein career orientation, kemudian career value, career orientation,
kaitannya nanti dengan career satisfaction, career engagement, kemudian eh, work family enrichment gitu-gitu ya. Jadi eh, ya monggo buat yang tertarik. Cuma memang harus harus mau membaca karena terus terang mungkin topiknya nggak banyak teman-teman dapatkan dari eh, internet yang banyak-banyak yang kayak job satisfaction, terus kepuasan kerja, komitmen organisasi, mungkin kalian sudah amat sangat sering mendengar itu. Tapi dari yang sudah-sudah mungkin nggak banyak, nggak banyak yang itu. Kemudian seperti yang sebelum-sebelumnya, saya sedang memikirkan membuat riset grup sih gitu, karena itu mungkin lebih memudahkan buat saya untuk mengelola kelasnya juga gitu. Nah, yang kalau pengalaman tahun lalu semua yang ada di kelas saya itu saya payungkan sehingga saya tidak membuka topik di luar riset interest saya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di kelas saya, mohon maaf, saya tidak mau akomodasi topik-topik di luar riset interestnya saya gitu ya, karena itu menyulitkan buat saya gitu. Sehingga nanti yang masuk adalah yang memang berminat dan modelnya memang top down. Jadi mungkin saya akan menentukan topiknya, saya support uh, yang sebelum-sebelumnya saya support jurnal, saya support alat ukurnya gitu. Dan yang kemarin itu 20 orang uh, alhamdulillah semuanya selesai skripsi di semester ini. 12 yang ikut jalur publikasi. Semuanya di kelas saya jalur publikasi. Jadi buat yang masuk, sebenarnya saya, sorry, ada 2 orang yang tidak jalur publikasi, tapi sebenarnya saya sangat, sangat eh, menyarankan untuk ikut jalur publikasi. Nah, kalau begitu, kalau dengan jalur publikasi maka prosesnya harus lebih keras karena eh, akan dimulai dari sejak TPS. Kemudian teman-teman harus siap untuk standar jurnal, kemudian harus siap untuk submit jurnal dan merevisi sesuai dengan merevisi naskah apa permintaan di jurnal gitu. Nah, sudah ada sekitar 10 orang atau berapa orang ini yang sudah masuk ke kelas saya. Saya sangat menghargai buat teman-teman yang sudah berminat dari awal gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Jadi monggo kuotanya masih ada berapa masing-masing berapa ya Bu Rinda ya? Saya dari aja. Oh iya, tadi info dari Budika 15 sampai mungkin 20, minimal 15 Bu, tapi 15. tergantung Oke. kapasitas Oke, kita dosen. kita tutup di 15 dulu ya. Oke, masih ada sisa 2, silakan. Itu guys teman-teman, sama seperti yang lainnya tadi Bu Aulia juga resilient, saya pikir sama, Pak Irut minta serius, saya juga sama, jadi saya pikir semuanya saya syaratnya itu tadi, syaratnya Bu Aulia masuk, syaratnya Pak Irut masuk, syaratnya Bu Dulu masuk, yang merasa resilient, yang merasa merasa serius. Oke, Ngaten, Oke, terima baik, kasih terima kasih. Indah dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi lift wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Arin. Ya, itu tadi ya teman-teman ya. Syaratnya mungkin harus harus besar juga keinginan untuk membacanya dan juga memang karena topik risetnya mungkin tidak mudah untuk teman-teman dapatkan apa literaturnya seperti biasa. Jadi mungkin keinginan untuk membacanya juga harus lebih keras. Tadi sudah join sekitar 13. Nah, sisanya monggo silakan bagi teman-teman yang memang berminat dan research interestnya sama dengan Bu Arin. Silakan untuk mendaftar. Nah, berikut ada QR-nya untuk Google Scholar. Nanti teman-teman bisa scan ini dan juga bisa teman-teman temukan riset-riset Bu Arin terdahulu atau sebelumnya agar teman-teman bisa lebih mendalami minat risetnya. Gitu. Nah, silakan ya teman-teman bisa di-capture atau di-scan sekarang. Begitu. Baik, terima kasih Bu Arin. Selanjutnya kita ke tadi ya kembali ke Pak Hada untuk dosen psikologi industri organisasi dan juga psikologi sosial. Jadi ini mix gitu teman-teman. Nah, untuk riset interest Pak Hada sendiri adalah organizational development.
dan juga ada psychological capital, kemudian ada organizational effectiveness, kemudian ada organizational behavior, kemudian ada consumer behavior. Wah, sudah 15 ya, Bu Arin ya. Wih, di luar biasa teman-teman. Saya lanjutkan dulu. Ada disaster psychology, kemudian ada tema riset payung juga yang dibuka oleh Pak Hada. Ada psychological well-being at work, kemudian ada psychological safety at work, ada innovative behavior, dan juga job insecurity. Nah, berikut ada QR code Google Scholar yang bisa teman-teman um, cek untuk akun Pak Hada sendiri. Nah, ini bisa teman-teman scan untuk teman-teman temukan gitu ya tema-tema atau riset Pak Hada sebelumnya yang bisa teman-teman baca untuk mendalami variabel-variabel yang tadi disebutkan. Oke, info terupdate dari kelas Bu Aren tadi sudah full ya 15. Kemungkinan nanti tadi Bu Aren menyampaikan bahwa stop di 15 dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti barangkali ada perubahan mungkin nanti juga akan diinfokan apakah akan menambah kuota atau belum begitu. Baik, sepertinya tadi saya sudah melihat ada Pak Hada yang bergabung di Zoom ini. Assalamualaikum Pak Hada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya Pak Hada pagi pagi hari ini, siang sore hari ini? Ada Soal sore, terlalu ada sore. terlalu bersemangat. Oke. Gimana Pak? Sehat Ya, Pak? ya alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ini Ya, baik. Monggo Pak, ada yang ditambahkan Pak untuk teman-teman infonya yang ingin bergabung di kelas TPS Pak Hada. Silakan Pak. ya kalau ditanya yang mau bergabung ditanya serius ya harus syaratnya serius ya harus serius ya bahkan mungkin dua rius ya. Jadi yang jelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rinda berkaitan dengan ini ada kaitan dengan riset payung juga yang tentunya nanti bisa dicek tadi itu yang tema-tema ataupun juga yang tertarik ya dan memang konteksnya di sini adalah organisasi semua kebanyakan jadi yang sudah bekerja di perusahaan juga yang tertariknya konsennya nanti yang juga ada di metodenya pendekatan kualitatif ya nanti juga ini saya juga akan meneliti yang kaitan dengan perilaku inovatif ya yang itu nanti bentuknya secara mau ambil tentang tema itu monggo bisa juga daftar gitu ya yang tertarik kalau mungkin pendekatannya itu dengan cara pendekatan metode kualitatif gitu ya. Nah, yang khususnya di perilaku inovatif ya nanti kita akan melakukan pendekatannya dengan metode kualitatif dengan ini ya dengan wawancara gitu ya untuk pengambilan datanya dengan wawancara gitu. Nah, yang tertarik monggo silahkan. Nah, begitu juga yang tadi ya yang ada kaitan dengan tema-tema lain tadi itu silakan. Nah, nanti metodenya itu kalau di antara mahasiswa mungkin ada, ini kan karena payung mungkin ada satu perusahaan yang sudah dituju, yang kemudian mau barengan gitu ya oleh teman-teman dari mahasiswa nanti ada 3 orang, kemudian mengambil di satu perusahaan itu bisa jadi riset payung dengan variabel yang berbeda nanti untuk variabel bebasnya. Nah itu aja, itu Bu Rinda. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih Pak Hada. Oke, tadi ya teman-teman ya, mostly mungkin kebanyakan akan ada dengan metode kuantitatif, tapi ada ya satu variabel khusus perilaku inovatif yang akan melakukan pendekatan dengan uh, kualitatif begitu teman-teman. Syaratnya sama dengan kelas yang lain juga, tentu serius gitu ya. Terus juga rajin membaca ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Hada sudah bergabung di hari ini. Siap-siap mungkin Pak Hada. Oh ya, update mungkin Pak Hada apakah sudah penuh kelasnya atau mungkin ada beberapa yang udah ramai chat Pak Hada biar nanti Belum, teman-teman yang belum. lain. Oh, belum. Silakan. Saya belum buka-buka WA full juga. Oh, belum buka WA. Oke, kemungkinan sudah cukup ramai Pak untuk mulai chat Pak Hada. Ya, silakan teman-teman bisa langsung yang berminat bisa menghubungi Pak Hada. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan ke dosen Pio yang terakhir. Karena hari ini ada 4, ya semester genap ini akan diampu oleh 4 dosen. Berikut adalah Ibu Dr. Erita Yulia Sesti Diasari, SPC MSI.
Research interest-nya adalah workplace well-being, workplace agility, grit, dan juga sikap kerja. Nah, untuk Bu Erita sendiri belum membuka riset payung. Namun tadi sepertinya saya melihat Bu Erita sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Erita, selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak Rina. Oke, baik Ibu. Berikut adalah sesi Ibu. Mungkin apakah ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan kepada teman-teman yang berminat mendaftar di kelas TPS Ibu? Barangkali ada syarat dan tugasnya dulu. Wah, untuk tes. Lolos nggak SK digabung. berlaku. Monggo Ibu, Kayaknya, silakan. iya. Makasih, Mbak Rinda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi baik. Terima kasih kesempatannya. Saya tuh sudah terima beberapa eh, ini ya, chat, tetapi ada yang sudah saya bales, ada yang belum. Jadi intinya tadi itu saya malah balik bertanya. Nanti dulu nunggu sosialisasi, siapa tahu setelah melihat itu baru menemukan gambaran gitu ya, kira-kira apa yang mau diteliti. Jadi intinya itu saya tidak punya payung khusus ya, payung fantasi lah begitu, nggak ada payung khusus. Hanya memang saat ini agak spesial gitu, karena kebetulan saya juga bertugas gitu ya mengurus di pendidikan profesi. Jadi mungkin saya menerapkan beberapa persyaratan khusus gitu ya bagi yang ingin mengikuti kelas TPS punya Bu Erita. Kok begitu? Iya, karena kelas TPS itu harapannya nanti akan dibawa sampai dengan skripsi gitu ya. Jadi untuk em, kalau jumlah ya, jumlah itu em, saat ini yang paling saya pandang ideal gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya itu maksimal 15. Karena saya masih punya bimbingan lain yang belum lulus satu kelompok gitu ya. Jadi supaya pembimbingannya nanti lebih intensif gitu, jadi saya membuka maksimal 15. Kemudian tadi yang sudah sempat chat, nanti saya balas ya setelah ya agak sore-sore atau agak malam, karena saya tidak akan langsung apa namanya, tidak langsung menjawab iya atau tidak. Nanti akan panjang obrolannya sebelum saya menentukan oke ikut kelas saya atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena saya memerlukan mahasiswa yang serius, mahasiswa yang sudah siap gitu ya, jangan disambi-sambi dengan kegiatan lain. Kalau untuk TPS ini ya bolehlah kalau masih ada kuliah misalnya. Tapi dipastikan semester depan itu hanya skripsi saja. Atau kalau ada mata kuliah apa yang mengiringi itu mungkin satu atau dua. Jadi perhatiannya nanti tidak akan terpisah-pisah gitu. Jadi nanti setiap orang yang chat saya nanti kita ngobrol dulu ya sejauh mana kesiapannya untuk mengikuti TPS sampai dengan skripsi. Kemudian kalaupun saya tidak ada payung, tapi nanti bentuknya pada saat skripsi itu akan berkelompok dua maksimal tiga orang dengan tema besar yang sama gitu ya. Jadi nanti akan kita diskusikan selama TPS akan dikelompokkan dua atau tiga orang begitu mau meneliti apa, mana yang paling relevan dan mana yang sesuai dengan interest masing-masing mahasiswa gitu. Dan saya perlu orang yang mandiri gitu ya, bisa apa namanya, bisa belajar sendiri begitu ya. Terus mungkin yang kepingin tahu stylenya Bu Erita kayak apa sih? Stylenya Bu Erita ceriwit. Nah, gitu ya Mbak Rinda ya. Pokoknya ceriwit bolak-balik gitu. Nanyain, udah apa belum? Sampai di mana? Begitu. Jadi nanti siapa dulu yang tahan gitu ya. Nah, sebaiknya memang yang memang siap gitu. Nanti
boleh ya, ini bukan coba-coba ya, boleh ngecat itu artinya siap akan situasi yang nanti akan disepakati bersama. Ya ini memang ya seperti itu modelnya gitu ya, karena saya harus membagi waktu, bagi tenaga, bagi pikiran untuk aktivitas yang lain. Saya kira itu ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami oleh para calon peserta TPS. Ya, matur nuwun, Bu Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya teman-teman ya, situasinya sudah digambarkan bagi yang siap gitu ya. Untuk selain dengan research interest-nya, temanya yang Bu Erita tawarkan juga harus sudah siap dengan kondisinya. Nanti harus sering-sering ditanya oleh Bu Erita udah nyampe mana gitu ya. Udah selesai atau belum, progresnya apa gitu. Nah, ini ada QR code dari Google Scholar Bu Erita bagi teman-teman yang ingin memperdalam gitu ya riset-riset Bu Erita yang sudah publish, bisa teman-teman lihat di akun Google Scholar berikut. Oh ya, info untuk kelas TPS Bu Arin, tadi baru saja Bu Arin menyampaikan bahwa untuk kelas Bu Arin sudah ditutup. Mohon maaf kalau misalnya WA-nya belum direspon, tapi mungkin ada beberapa yang tidak bisa masuk. Begitu teman-teman. Oke, ini untuk yang berminat untuk kelasnya Bu Erita, monggo silahkan langsung di chat. Gitu ya teman-teman. Baik, untuk sesi PIO sepertinya sudah selesai. Lanjut ke sesi sosialisasi kepakaran dosen teknik penyusunan skripsi bidang kepakaran psikologi klinis. Monggo kepada Kak Faza, silakan Kak untuk dibacakan. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke bidang kepakaran psikologi klinis. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari tadi udah nungguin yang klinis kapan gitu. Nah, sekarang nih kita mau bahas gitu ya terkait dengan bidang kepakaran psikologi klinis. Nanti untuk klinis sendiri akan ada 4 dosen juga yang akan mendampingi teman-teman di bidang TPS. Nah, kita akan ke dosen yang pertama. Nah, yang pertama yaitu ada Ibu Erlina Listianti Widuri, SPSI Psikolog, bidangnya psikologi klinis. Kayak tadi sepertinya ada Bu Erlina. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ya, Saza. ya, Bu Erina, saya izin membacakan terkait dengan research interest-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung ke kelasnya Bu Erlina, yang pertama ada topik kaitannya dengan resiliensi. Yang kedua adalah regulasi emosi. Yang ketiga adalah pertumbuhan pasca trauma. Yang keempat yaitu happiness dan yang selanjutnya adalah psychological well-being. Nah, mungkin kepada Bu Erlina, kalau ada yang mau disampaikan dulu nih Bu untuk calon-calon yang mau masuk ke kelas TPS-nya Bu Erlina. Silakan Bu Erlina. Ya, makasih Mbak Saza. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk riset interestnya memang ini ya. Kemudian biasanya seperti tahun lalu itu saya memang tidak menuliskan riset payung ya, tapi nanti dalam perjalanan itu terbentuk beberapa kelompok untuk riset payung. Nah, terbentuknya kelompok itu karena interest interest dari mahasiswa yang sama itu kemudian saya kumpulkan jadi satu gitu. Sehingga nanti akan terbentuk beberapa riset payung gitu ya. Nah, sampai saat ini beberapa sudah masuk, saya tidak tahu bagaimana saya tidak bisa nyetop, Mbak. Belum tak buka semua. Tapi nih terakhir malah masuk beberapa, padahal tadi sudah lebih dari 15. Terus begini, saya mau tanya, ini kan beberapa mahasiswa itu rekognisi ya. Itu sudah masuk yang rekognisi, terus piye? Tambah oke. Oh, jadi yang rekognisi itu gimana? Rekognisi itu memang sudah masuk beberapa, terus ada titipan dari dosen PKM ya, yang menitipkan mahasiswanya untuk lanjut karena rekognisi itu. Nah, saya kurang tahu bagaimana Budika untuk rekognisi ini
apakah itu juga termasuk dari yang maksimal 15 itu? Ketika Oke. masih ada nggak? Nah, maaf Bu, kalau Bu Dika tadi live karena baterainya habis, Bu. Tadi Oh, gitu ya. betul. Cuman tadi kalau membahas yang rekognisi baru hanya sampai yang penting rekognisi itu tidak masuk ke dalam payung gitu kan, Bu. Karena memang nanti biar Hmm. nggak ngambil kuota payung. Tapi Oh ya, terkait yang berarti sendiri 15, ya. yang 15 apakah masuk di sana kuotanya mungkin tadi kami belum terbahas tentang hal itu, Bu. Ya, Mungkin nanti ya. lebih lanjut. Oke. Oh, Ibu. Memang dari kemarin sudah ada yang masuk ya. Dari kemarin sudah ada permintaan. Terus juga saya itu masih punya beberapa mahasiswa yang ikut TPS kemarin, tetapi baru ikut baru bimbingan skripsi saat ini. Maksudnya mengikuti apa ya, baru skripsi saat ini. Gitu. Jadi sudah ada beberapa. Jadi sebetulnya ini kuota kalau jadi kuota yang rekognisi di luar 15 ya nanti yang untuk yang di luar rekognisi dan apa di luar rekognisi dan mahasiswa yang saya bimbing TPS eh, yang mengikuti TPS tahun lalu itu sudah ada beberapa. Nah, itu prioritas ya. Kemudian nanti ditambah yang lain. Nah, insya Allah nanti malam baru akan saya buka ini karena sangat banyak. Mungkin gimana? Aku nggak tahu caranya. Ini masih masuk. Aduh, gimana enaknya? Aduh. Oke, ini Eh, teman-teman mungkin udah diinfo ya sama Bu Erlina bahwa untuk Bu Erlina ternyata sudah cukup gitu. Nanti mungkin untuk sistemnya boleh diserahkan kepada Bu Erlina akan seperti apa. nanti malam saya coba apa membalas satu-satu ya. Saya dalami siapa yang memang serius, yang sungguh-sungguh gitu ya untuk untuk mengerjakan. Nanti akan saya buat payung-payung kecil, biasanya maksimal 4 ya, empat mahasiswa itu atas atas jadi pengelompokan itu berdasarkan interest mereka masing-masing. Begitu mungkin nanti akan saya lebih saya pikirkan lagi bagaimana mendalami apa minat mereka. Itu mungkin Mbak Sasa, Mbak Rinda, atau nuwun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erlina. Mungkin tadi ya untuk khusus Bu Erlina nanti akan ada ya mungkin akan dipilih dulu gitu ya sama Bu Erlina terkait dengan siapa yang bisa masuk ke kelasnya Bu Erlina di TPS kali ini. Oke, mungkin boleh di next dulu slide-nya. Nah, berikut adalah QR code untuk Google Scholar-nya Bu Erlina. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memang masih menimbang-nimbang gitu ya udah telanjur chat tapi masih menimbang-nimbang juga gitu kan bisa juga ya gitu jadi bukan cuman yang belum chat tapi mungkin udah chat tapi masih pengen menimbang-nimbang juga saya rasa perlu gitu ya untuk melihat research-research yang sudah dilakukan oleh Bu Erlina gitu apakah memang masuk gitu dengan topik-topik yang memang kalian inginkan atau tidak. Oke mungkin kita next ke dosen yang selanjutnya. Masih dosen klinis juga. Yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Siti Urbayatun, SPC MSI Psikolog, dengan research interest kebencanaan, penyakit kronis, kekerasan seksual anak, kenakalan tinjauan psikologi positif dengan tema riset payung, flourishing, kemudian juga post traumatic growth. Selanjutnya adalah kualitas hidup dan juga kesehatan. Tadi udah saya cek apakah ya sepertinya Bu Urba belum dapat join gitu. Tapi mungkin teman-teman yang memang memiliki interest yang sama atau sesuai dengan research interestnya Bu Urba boleh banget untuk langsung menghubungi Bu Urba. Kemudian next slide.
Nah, berikut adalah QR code-nya Bu Urba. Mungkin teman-teman boleh untuk melihat dulu research-researchnya yang sebelumnya itu seperti apa, dan juga terkait dengan tema-tema yang kalian inginkan, apakah masuk atau enggak gitu. Oke, apakah sudah di screenshot ya? Saya harap udah di screenshot ya kalau memang berminat gitu untuk gabung di kelasnya Bu Urba. Oke, next. Ya, selanjutnya masih klinis. Ini yang ketiga, dosen yang ketiga yaitu ada Ibu Siti Mutiadini, SPC MPC Psikolog, dengan research interest. Yang pertama ada maternal health, maternal mental health gitu ya. Jadi terkait dengan kelahiran gitu. Kemudian husband involvement. Selanjutnya adalah postpartum blues or depression. Kemudian ada juga research interest psychosocial factors on stunting children dan juga mental health help seeking behavior. Jadi pencarian pertolongan gitu ya, terkait dengan mental health atau kesehatan mental. Jadi teman-teman yang memang memiliki research interest yang sama, boleh banget untuk mendaftar di kelas TPS-nya Bu Dini. Oke, mungkin next slide. Ya, next slide ini ada QR-nya juga. Silakan di screenshot untuk yang memang memiliki interest yang sama atau memang ingin join ke kelasnya Bu Dini gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, ini adalah untuk klinis yang terakhir gitu ya, yang keempat, yaitu Ibu Nur Fitria Swastiningsi, SPC, MPC, PhD, dengan research interest, kesehatan mental perempuan dewasa, kesehatan mental ibu, isu gender dan peran gender, motherhood identity, dan juga women empowerment. Jadi untuk teman-teman yang memang punya ketertarikan gitu ya dengan tema-tema ini. Kalau yang ini sepertinya memang sudah lebih spesifik ya, semuanya terkait dengan isu-isu perempuan gitu ya. Ada kesehatan mental perempuan dewasa, kesehatan mental ibu, isu gender dan peran gender, motherhood dan juga women empowerment. Jadi memang ini sudah lebih dalam gitu ya, udah lebih terkhususkan gitu untuk tema-tema yang dimiliki oleh Bu Tria. Nah, selanjutnya QR-nya. Nah, ini berikut adalah QR dari Bu Tria ya, Bu Nur Fitria, Swastiningsi, SPC, MPC, PhD. Boleh banget untuk scan-scan terlebih dahulu atau screenshot dulu, kemudian untuk disimpan. Siapa tahu memang teman-teman memiliki interest yang sama gitu terkait dengan research interestnya yang dimiliki oleh Bu Tria. Nah, mungkin itu tadi untuk yang bidang klinis ada 4 tadi ya sebagai catatan untuk teman-teman dengan temanya masing-masing. Teman-teman boleh banget untuk memikirkan terlebih dahulu kira-kira mana yang akan dihubungi terlebih dahulu gitu. Seperti syarat dari Budika tadi, jangan pindah dulu kalau memang dosen yang satunya belum menjawab. Oke, mungkin Oke. boleh lanjut. Kak Faza tadi ada Bu Tria sepertinya Kak Oh, di Zoom ini. oke oke. Mohon maaf tadi waktu di search belum ada. Ah, ada. Sekarang Ada. sudah join. Oke, Bu Tria boleh banget untuk menjelaskan gitu, mengelaborasi nih kira-kira ada nggak sih syarat-syarat tertentu kalau mau join di kelas TPS-nya Bu Tria? Halo, Assalamualaikum. Maaf belum bisa Nah, on cam ya. Lagi ini sambil nunggu jemput anak soalnya. Eh, Kalau dari saya mungkin lebih banyak fokusnya ke penelitian kualitatif ya. Mungkin itu. Jadi, halo, Iya, Bu. suaranya Halo. kedengeran nggak ya? Ya. Aman, Bu. Ya, jadi paling eh, penelitian-penelitian kualitatif, terus ya variabel sebenarnya masih bisa sangat fleksibel ya, tapi mungkin kalau area-areanya yaitu kaitannya mungkin peran gender atau eh, perempuan, laki-laki, Ada Kak misalnya gitu Rini ya di terkait kesehatan mentalnya, nah itu masuk di situ. Tapi kalau misalnya ternyata ya kualitatif pun ya masih bisa didiskusikan gitu. Cuman kalau yang lebih concern adalah ke kualitatif itu aja. Sama ini ya telaten gitu. Jangan jangan berpikir kalau kualitatif biar cepet atau terus gampangin. Jangan yang kayak gitu. Itu aja. Ya, Terima oke, terima kasih. kasih.
Terima kasih Bu Tria atas tadi ya elaborasinya, tambahan-tambahan dari Bu Tria terkait dengan apa yang mau atau apa syarat yang harus dimiliki ketika mau gabung di kelas TPS-nya Bu Tria. Jadi memang kalau Bu Tria tadi untuk topiknya kebetulan masih bisa untuk lebih luas lagi gitu ya Bu ya. Kemudian tadi akan banyak research-research yang sifatnya kualitatif. Jadi mungkin itu juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman gitu ya terkait dengan apakah akan masuk atau tidak nih ke kelas TPS-nya Putri ya. Oke, mungkin yang terakhir next akan masuk ke yang terakhir akan disampaikan oleh Bu Rinda. Oke, baik. Berikut yang terakhir adalah sosialisasi kepakaran dosen teknik penyusunan skripsi bidang kepakaran psikologi sosial, gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berminat di psikologi sosial, berikut ada kelas TPS dengan Ibu Nina, ya. Em, Minta tolong untuk di next slide, Mbak Admin. Nah, bersama Ibu Dokter Insinyur Nina Zulida Sitomorang MSI, Psikologi Sosial, research interestnya nanti ada subjective well-being, kemudian ada happiness, kemudian ada flourishing, tingkat happiness yang paling tinggi ya, kebahagiaan yang tertinggi, kemudian ada grit, terus ada community well-being gitu. Nah, Ibu Nina membuka tema riset payung dengan tema positif community psychology. Begitu, teman-teman. Namun sayang sekali ini untuk Bu Nina belum bergabung ya di Zoom ini, sehingga nanti mungkin teman-teman bisa langsung untuk chat Bu Nina gitu ya, tentang apa yang hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut. Nah, berikut adalah eh, QR code untuk Google Scholar dari Bu Nina, sehingga teman-teman nanti bisa mendalami variabel-variabel yang memang menjadi riset interest Bu Nina, apakah cocok dengan minatnya teman-teman atau mungkin wah belum misalnya seperti itu, terus saya ingin pindah peminatan yang lain, atau mungkin wah ini adalah riset yang saya cari misalnya gitu ya, minatnya adalah di sini. Nah, itu teman-teman bisa explore tadi ya di masing-masing QR code di setiap slide setelah dosen-dosen ini tadi yang sudah kami paparkan. Nanti teman-teman bisa langsung menuju Google Scholar-nya, sehingga teman-teman bisa langsung membaca artikel yang sudah publish bagi setiap dosen, kurang lebih seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sampai di akhir acara ya sepertinya ya Kak Faza ya. Udah tidak ada lagi em, eh, apa tema-tema dosen yang akan kami paparkan begitu ya tadi. Wah, ini ada pesan dari Bu Erita. Dir yang tadi chat, nanti kalau diskusi tolong bantu saya dengan menyiapkan tema yang akan diangkat supaya lebih mudah. Terima kasih. Nah, ini juga pesan dari Bu Erita ya, teman-teman. Harapannya tidak hanya dengan Bu Erita, dengan dosen yang lain pun juga teman-teman sudah menyiapkan entah tema, terus kemudian mungkin variabel yang teman-teman tertarik, atau mungkin subjek yang memang teman-teman tertarik untuk teliti. Jadi tidak yang hanya, Bu, saya mau ikut kelas Ibu, tapi nggak tahu gitu, tapi saya masih bingung lah gitu. Mungkin akan lebih memudahkan ketika teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman inginkan untuk didalami di dalam TPS ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pendaftaran tadi ya sudah disampaikan oleh Bu Dika bahwa memang ada kuota di setiap kelas begitu. Kemudian silakan untuk teman-teman melakukan chat kepada dosen-dosen yang memang teman-teman tertarik untuk kelas payungnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, selanjutnya mungkin sebelum penutupan, mari kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu dan juga mungkin teman-teman yang sudah ready, silakan untuk on cam dan menggunakan virtual backgroundnya. Baik, silakan untuk bersiap. Oke, iya. Ini ada berapa slide ya? Mungkin monggo diarahkan ke admin untuk bisa dihitung, silakan. Oke, ini nanti ada 2 slide. Ya, jadi Mhm. karena kita tidak tahu ada di slide berapa, jadi mungkin bisa bersiap-siap aja ya semuanya. Oke, ya. Oke, kita mulai dari apakah ada teman-teman yang masih mau on cam? Silahkan untuk on cam teman-teman yang lain. Oke, Ya. jika sudah, mari kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Tahan. 1, 2, 3.
Oke, Oke, terima kasih. ya, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih untuk sesinya pada hari ini. Semoga teman-teman dilancarkan dalam mata kuliah TPS-nya, dapat dosen yang memang terbaik, begitu ya, untuk teman-teman semua sesuai dengan minat dan juga passion-nya teman-teman. Untuk PPT-nya nanti akan di-share di grup pendaftaran TPS, begitu ya, bagi teman-teman mungkin yang ingin mengetahui lebih lanjut dan juga detail untuk tema-tema yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian untuk rekaman dari Zoom meeting ini juga akan diupload di YouTube, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa melihatnya kembali ketika teman-teman ingin merecall beberapa part yang mungkin teman-teman lupa. Demikian, semoga lancar KRS-nya, lancar juga semester ini. Saya mewakili tim dari sosialisasi kepakaran dosen di teknik penyusunan skripsi. Mohon maaf apabila ada salah, kurang, atau hilaf untuk teman-teman semua. Saya akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.